Viral aksi arogansi pengemudi Fortuner, rusak mobil korban, ancam pakai senjata api airsoft gun. Polisi telusuri asal pedang anggar yang dipakai pengemudi Fortuner dengan barang bukti maupun airsoft gun yang dibawa pelaku. Kita lihat di video ini, di video viral ini, di mana pelaku mobil Fortuner merusak kendaraan korban dengan menabrak kendaraan korban dan berusaha melakukan pengancaman. Pada video selanjutnya, pelaku turun dari kendaraannya dan membawa senjata yang diduga senjata api. Bahkan pelaku melakukan pengancaman dengan selanjutnya pelaku melakukan pengerusakan kendaraan yang dimiliki oleh korban. Dan tidak lama kemudian pelaku kembali dengan membawa senjata tajam untuk merusak bagian kaca depan dari mobil Brio ini. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata yang ada di masyarakat, warga sipil termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas kejadian viral di mana pelaku yang membawa mobil Fortuner, saudara GR, merusak kendaraan Brio berwarna kuning yang dikendarai oleh saudara AW. Kronologis kejadian di mana pelaku membawa mobil Fortuner melawan arus, kemudian diperingatkan oleh korban dengan cara mengedim, yang pada akhirnya pelaku emosional, tidak terima, dan merusak kendaraan Brio yang dibawa oleh korban, mobil Brio kuning ini, yang kemudian korban melaporkan pelaku dan polisi mempersangkakan dengan pasal 406 dan 335 KUHP. Namun pada akhirnya kasus ini diselesaikan secara damai dan diselesaikan secara restoratif justice. Ada 3 identifikasi permasalahan yang kita bahas kali ini. Yang pertama adalah senjata yang diduga senjata api, kemudian senjata tajam yang dibawa merupakan pedang anggar. Airsoft gun bagaimana yang diatur oleh Perpol 1 2022 tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri dan senjata non-organik TNI Polri, termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Di mana dalam Perpol 1 2022 dijelaskan bahwa airsoft gun itu dalam pasal 137 ada jenis pistol dan jenis senapan panjang. Airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga, menembak reaksi, dan seseorang untuk bisa memiliki dan menggunakannya harus tergabung dalam perbakin olahraga. Dan untuk penggunaannya hanya di lokasi pertandingan dan perlombaan. Di luar dari itu tidak diperbolehkan. Untuk persyaratannya untuk mendapatkan airsoft gun ini, persyaratan pertama adalah dia mempunyai keanggotaan perbakin, yang kedua adalah usianya adalah minimal 15 tahun dan usia maksimalnya adalah 65 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat dokter dan psikologi dari kepolisian. Dan untuk izin kepemilikan dan penggunaannya kita lihat dari video ini.
Kemudian terkait senjata tajam, senjata anggar yang diperoleh, yang didapatkan oleh pelaku dari titipan temannya. Dia gunakan untuk merusak kendaraan korban AW, mobil Brio-nya. Ini jelas melakukan penyalahgunaan senjata tajam. Kita ketahui bahwa senjata tajam penusuk, penikam maupun pemukul itu hanya dipergunakan dalam hal-hal untuk kegiatan rumah tangga, perkebunan, pertanian, atau kaitan dengan pekerjaan yang menggunakan senjata tajam. Di luar dari itu, digunakan untuk pembelaan diri, itu tidak diperbolehkan. Barang siapa menggunakan atau memiliki dan memperoleh senjata tajam ini diancam dengan Oleh karena itu, kita dapat simpulkan untuk yang pertama ini adalah airsoft gun bukan untuk dipergunakan untuk pembelaan diri atau untuk digunakan atau disalahgunakan seperti kejadian viral ini untuk pengancaman, aksi cowboy. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembelian senjata ini oleh pelaku. Dari keterangannya dia beli secara online, bahwa pembelian secara online, tidak membeli secara resmi, tidak melalui seller resmi, ini diragukan profil dari penjual, baik izin jualnya, surat izin usaha perdagangannya, dan berkaitan dengan bagi pembelinya itu sendiri, apakah dia memiliki izin kepemilikan dan penggunaannya. Kita ketahui bahwa pembelian senjata airsoft gun itu harus melalui importir resmi, distributor resmi, tidak dibeli secara sembarangan. Importir maupun distributor resmi ini harus mendapatkan rekomendasi kepolisian untuk melakukan pembelian dari luar negeri dan pembelian dari dalam negeri. Artinya, jika Anda ingin membeli atau memiliki dan menggunakannya, harus Anda mendapatkan rekomendasi Perbakin. Demikian juga importir yang menjual airsoft gun ini harus mendapatkan rekomendasi dari kepolisian. Artinya, jika Anda membeli airsoft gun ini harus melalui importir atau distributor resmi untuk dapat bisa memiliki dan menggunakannya. Selain itu, ada rekomendasi dari Perbakin untuk pembeliannya, dan untuk izin memiliki dan menggunakannya ada rekomendasi kepolisian. Ketiga, membahas tentang kasus ini diselesaikan secara damai atau diselesaikan oleh kepolisian dengan cara restoratif justice, di mana kita ketahui pelaku mencabut laporan. Kemudian kedua belah pihak menyatakan damai, membuat pernyataan dan kesepakatan kedua belah pihak bahwasanya pelaku sanggup mengganti segala kerugian yang dialami oleh korban, mengganti segala kerusakan, kemudian juga korban mencabut laporan. Pada akhirnya polisi menyelesaikan kasus ini dengan cara restoratif justice dengan alasan-alasan tersebut. Oke guys, kita sudah membahas tentang kejadian video viral ini, di mana pelaku membawa senjata yang diduga senjata api yang merupakan airsoft gun dan senjata tajam yang merupakan pedang anggar. Kemudian kasus ini diketahui diselesaikan secara damai melalui proses restoratif justice, sehingga dengan video ini yang kami jelaskan ini diharapkan memberikan penjelasan, memberikan segi hukumnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan video ini kami harapkan kejadian ini tidak terulang lagi. Apalagi kita ketahui bahwa airsoft gun ini hanya digunakan di tempat pertandingan dan perlombaan saja, bukan kejadian-kejadian sebelumnya pada video viral sebelumnya, termasuk video yang kita bahas kali ini. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat. Tentunya jangan lupa like, komen, share video ini, dan jangan lupa subscribe bersama channel YouTube Agus Setiawan SIMH.